Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Leak Bali. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Tradisi dan budaya terkadang memang bersentuhan dengan hal-hal di luar logika. Sebagai manusia yang adalah makhluk paling sempurna, kita tetap harus percaya bahwa ada makhluk lain di alam ini, walau mereka tidak kasat mata. Bali 2019. Sebagai salah satu tempat tujuan wisata internasional, tentu keindahan Pulau Bali sudah sangat terkenal. Selain itu, juga ada keberagaman adat istiadat penduduknya yang masih terjaga. Salah satu yang juga menjadi daya tarik adalah banyaknya jenis tarian tradisional yang sering ditampilkan di tempat-tempat wisata. Bali memang mempesona. Aku selalu tertarik dengan itu semua. Sampai-sampai minimal sekali dalam setahun, aku selalu menyempatkan untuk datang ke Bali. Bahkan tak jarang aku ke sana sendiri ketika teman-temanku tak bisa kuajak karena alasan kesibukan. Entahlah, rasanya ada yang kurang jika aku tidak berkunjung ke Bali terlalu lama. Namaku Aldi, dan saat ini aku bekerja di perusahaan milik papaku di kota Surabaya. Salah satu hal yang sangat harus kusyukuri adalah aku terlahir dari keluarga yang mapan dan serba berkecukupan. Setelah menyelesaikan kuliah bisnis di salah satu universitas di kota Manchester, Inggris, aku langsung diminta papa untuk mengelola salah satu perusahaannya. Dan syukurnya, perusahaan itu semakin berkembang di bawah pengelolaanku. Dengan kondisi seperti itu, tentu sama sekali aku tidak kesulitan untuk menjalankan hobiku, yaitu traveling dengan tujuan dalam atau luar negeri. Tapi, walaupun sudah mengunjungi banyak negara, Pulau Bali tetap menjadi tujuan wisata yang menurutku sangat menarik. Ada perasaan pulang ke rumah setiap kali berkunjung ke pulau itu. Aku bahkan teringat sebuah quote puitis menarik dari salah satu temanku di Bali, bahwa jika kamu ada di Bali, itu bukan karena kamu memilih Bali, tapi Bali yang memilihmu. Beberapa bulan lalu, aku berangkat sendiri dari Surabaya. Sejak penerbangan dari Juanda menuju Bandara Ngurah Rai, semuanya berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Sampai aku check-in di salah satu hotel di kawasan Kuta. Malam harinya, aku berjalan kaki di jalan Sunset Road untuk menikmati kuliner-kuliner di sepanjang jalan itu. Suasananya ramai dan sangat mengasihkan. Aku memang terbiasa menikmati banyak hal seorang diri. Sekitar jam 9 malam, aku berencana kembali ke hotel karena sudah mengantuk dan besok baru memulai trip. Di depan salah satu restoran cepat saji, aku disapa salah seorang pengendara ojek online. Dia menawariku tumpangan ojek, tapi karena jarak dengan hotel yang tidak terlalu jauh, dengan sopan aku menolaknya. Tapi sang ojol mengikutiku dengan nada agak memaksa. Setelah kuperhatikan lagi, wajahnya sangat memelas. Katanya
semenjak tadi dia belum mendapat penumpang. Dan karena kasihan, aku pun menerima ajakannya. Aku sadar bahwa walau ongkos ojol tak seberapa bagiku, tapi bisa jadi sangat berharga baginya. Di perjalanan, abang ojol ini memperkenalkan dirinya. Namanya Robi, dan dia mengaku sebagai salah satu pendatang dari kota Situbondo. Dengan gayanya yang sok akrab, dia menawariku untuk melakukan trip Bali dengan sepeda motor. Diselingi dengan jog-jog yang sebenarnya garing, Robi menceritakan bagaimana serunya berkeliling Bali dengan sepeda motor. Sebenarnya aku agak malas, karena pasti debu dan cuaca panas akan membuat traveling menjadi tidak menyenangkan. Tapi karena aku belum pernah melakukan sebelumnya, perlahan aku merasa tertarik dengan tawaran ini. Kata Robi, dia siap mengantarku kemana saja dengan pengalaman baru yang belum pernah kurasakan. Aku pun kemudian menyetujui. Sesampai di lobi hotel, kami pun bersepakat dengan ongkos. Dan besok, Robi akan menjemputku di hotel ini jam 8 pagi. Keesokan harinya, Robi agak terlambat menjemputku. Hampir jam 9, dia baru datang. Sambil meminta maaf, dia menceritakan bahwa semalam dia narik ojek sampai hampir subuh. Dari wajah sedihnya, aku bisa menduga dia sedang memiliki banyak kebutuhan yang memaksanya harus bekerja keras. Hari itu, tujuan kami adalah Pantai Melasti, Garuda Wisnu Kencana, dan terakhir menonton tarian di Tanah Lot. Rute kali ini cukup jauh, tapi Robi benar-benar meyakinkanku akan membuat perjalanan sangat nyaman. Ditambah lagi, dia akan mengajakku ke tempat-tempat makan yang menurut istilah anak zaman sekarang sering disebut dengan hidden gem. Robi ternyata menepati janji. Selama perjalanan, bak guide profesional, dia menjelaskan banyak hal tentang Bali yang belum ku ketahui sebelumnya. Walaupun kembali dia menyisipkan jog-jognya yang sebenarnya agak garing. Sore harinya, sekitar jam 5:30, kami sampai di Tanah Lot. Dan nampaknya pertunjukan tarian akan segera dimulai. Aku benar-benar menikmati pertunjukan itu. Selain tari kecak yang sangat populer itu, ada juga tarian calon arang yang benar-benar membuatku terbius. Aku dan Robi sempat berdebat tentang nama tarian itu. Menurut informasi dari penyelenggara, memang tarian ini bernama calon arang. Tapi Robi kekeh mengatakan bahwa ini adalah tarian leak, yang menurutku sangat kental dengan nuansa mistis. Setelah pertunjukan selesai, kebetulan aku berpapasan dengan salah satu bapak penyelenggara di sana. Aku pun bertanya nama dari tarian terakhir tadi. Beliau lalu menjawab bahwa namanya adalah tari calon arang, walau terkadang disebut juga tari leak. Di sini, aku merasa perdebatan dengan Robi telah selesai, dan ternyata kami berdua sama-sama benar. Kemudian, bapak-bapak itu mengajak kami untuk duduk di salah satu gazebo di sana. Setelah memperkenalkan diri, beliau minta dipanggil dengan panggilan Bli Nengah. Mungkin karena aku terlihat tertarik dengan pertunjukan tari barusan, Bli Nengah pun antusias menjelaskan padaku, termasuk latar belakang serta asal-usul tarian calon arang. Katanya,
tarian itu terinspirasi dari seorang janda yang dikenal sebagai penyihir. Namanya Calon Arang. Dia adalah penyihir jahat yang digambarkan dengan gigi tajam dan rambut yang kusut. Salah satu versi menyebutkan bahwa Calon Arang adalah ibu dari seorang raja, yaitu Airlangga. Calon Arang sempat diminta untuk menghentikan praktek-praktek sihirnya, tapi itu ditolak. Karena banyak meresahkan masyarakat, akhirnya Raja Airlangga mengutus Empu Barada untuk mengalahkannya. Singkat cerita, Calon Arang pun kalah dan dia dihukum mati. Tapi Calon Arang sudah terlanjur mengangkat banyak murid dan menuliskan ilmunya di kitab, yang kemudian dikenal dengan Leak. Menurut bahasa Bali sendiri, Leak berarti penyihir jahat. Dan sampai sekarang, banyak masyarakat Bali yang meyakini ada beberapa orang yang mempunyai ilmu itu. Kata Blinengah, tak semua orang bisa melihat Leak. Hanya para dukun dan pemilik ilmu khusus yang bisa melihatnya. Itu pun hanya di malam hari, karena ketika siang akan berwujud manusia seperti biasa. Karena suasana makin akrab, aku pun nyeletuk sambil bercanda. Berarti Calon Arang punya ilmu sihir gara-gara jable ya Pak? Kan dia janda. Blinengah hanya tersenyum menanggapi candaanku, tapi tidak dengan Robi. Dengan serius, dia segera menepuk pundakku dan kemudian berkata, "Hus, ngawur." Setelah cukup puas mendengar penjelasan Blinengah, kami pun sempat bertukar nomor HP untuk menambah kenalanku di Bali. Malam itu, aku dan Robi langsung pulang ke hotel, dan karena capek perjalanan seharian, aku pun langsung tidur. Pagi harinya, Robi menelponku dan kembali mengajak berkeliling, tapi aku ingin hanya diam di hotel hari ini. Rasanya aku ingin beristirahat. Mungkin nanti sore akan ke Pantai Kute melihat indahnya sunset. Tapi lagi-lagi Robi agak memaksa. Katanya ada tempat bagus untuk nongkrong dan dijamin aku akan suka tempat itu. Aku pun tertarik lagi dengan ajakan Robi. Apalagi liburan seperti ini akan sangat sayang kalau tidak kumaksimalkan. Kemudian ku minta Robi untuk segera datang menjemput. Singkat cerita, kami pun tiba di tempat yang diceritakan Robi, yang sekitar 1 jam dari hotel tempatku menginap. Sepertinya ini bukanlah tempat wisata, hanya jalan bertebing yang dari atas bisa dengan leluasa melihat pantai. Di pinggir jalan ada beberapa pedagang es kelapa muda. Kami berdua pun mencari tempat yang rindang untuk duduk santai. Aku lalu menyuruh Robi untuk membeli es kelapa muda yang tak jauh dari tempat kami duduk. Robi pun berangkat, dan aku benar-benar tertegun melihat indahnya pantai ini dari atas tebing. Sungguh, ini adalah suguhan alam yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta. Tiba-tiba, aku mendengar suara benda jatuh tepat di belakangku. Begitu aku menoleh, ternyata ada seorang wanita yang membawa sesuatu dan terjatuh. Spontan, aku pun menolongnya dan membantu wanita itu merapikan barang yang berserakan. Kulihat lututnya terluka. Dan jujur, aku terkesima dengan kecantikan wajahnya.
sepertinya memang cocok sekali dengan pakaian adat Bali yang sedang dia kenakan. Sebenarnya, aku bukanlah tipe cowok yang mudah tertarik pada wanita. Ketika kuliah di Inggris pun, hanya ada satu cewek dari Turki yang menarik hatiku. Dan sampai sekarang, belum ada lagi wanita lain yang berhasil membuatku tertarik. Tapi kali ini, aku benar-benar terpesona meskipun baru pertama kali melihatnya. Setelah merapikan barang bawaan, aku menawarinya untuk istirahat sejenak. Dan kalau dia mau, akan kuantar pakai sepeda motor Robi nanti. Tapi wanita itu menolak untuk diantar. Aku segera mengirim pesan WhatsApp pada Robi untuk membeli tambahan satu lagi es kelapa muda. Kami berdua pun lalu berkenalan. Wanita cantik ini mengaku bernama Nidayudatu, dan agar lebih mudah, dia meminta dipanggil Dayu. Di telingaku, nama itu terdengar begitu indah dan benar-benar pas untuk wajah secantik ini. Kata Dayu, rumahnya tak terlalu jauh dari situ. Aku sempat meminta nomor HP, tapi dia mengaku tidak punya handphone. Aku tentu terkejut mendengarnya, karena terasa aneh di zaman secanggih ini ada orang yang tidak mempunyai HP. Tapi aku lalu teringat bahwa mungkin hal-hal seperti itu karena pertimbangan adat, tradisi, atau semacamnya. Beberapa saat kemudian, Dayu pamit untuk segera pulang. Aku mengatakan padanya bahwa temanku sudah memesankan es kelapa muda. Tapi dengan halus, dia tetap menolak dan mengatakan bahwa sudah ditunggu oleh saudaranya di rumah. Aku kembali menawarkan untuk mengantar, tapi lagi-lagi dengan sopan dia menolak. Dayu pun pergi setelah itu. Tak lama kemudian, datanglah Robi dengan membawa 3 es kelapa muda. Yang satu ini untuk siapa, Mas? Begitu tanyanya dengan wajah keheranan. Aku pun menjawab untuk cewek yang tadi datang, tapi sudah pamit pergi dan pasti barusan bertemu Robi di jalan karena cewek itu juga lewat sana. Tapi Robi berkata tak melihat siapapun. Padahal jelas-jelas jarak antara kepergian Dayu dan kedatangannya sangat singkat dan melewati jalan yang sama. Mungkin matamu error. Masa cewek secantik itu gak kelihatan? Begitu candaku. Tapi Robi sama sekali tidak tertawa dan justru menatapku dengan tajam. Robi lalu memintaku untuk berhati-hati karena bisa jadi cewek itu adalah penunggu tempat ini. Aku sempat terkejut mendengar jawaban itu. Tapi ketegangan itu mencair setelah Robi tiba-tiba tertawa. Kami pun menikmati suasana indah itu. Robi juga bercerita bahwa banyak cewek cantik yang ditemuinya ketika membeli es kelapa muda tadi. Sore harinya, aku kembali ke hotel. Dan tak ada lagi kejadian yang spesial di hari itu. Sampai malam hari aku memutuskan untuk tidak keluar lagi, karena benar-benar ingin beristirahat. Juga membalas beberapa pesan masuk dari manajer-manajerku di Surabaya. Sekitar jam 10 malam, aku pun tertidur. Rasanya belum terlalu lama aku pejamkan mata ketika terasa tempat tidurku bergoyang-goyang dengan sangat kuat. Ini pasti gempa. Dengan segera aku bangkit
dan keluar kamar. Terlihat lampu-lampu hotel menyala dan padam dengan sangat cepat. Sambil berlari, aku menuruni tangga darurat sampai di depan hotel. Tapi ada yang aneh. Tak satu pun orang terlihat di sana dan tidak ada keributan apapun. Padahal aku merasakan gempanya begitu kuat. Rasanya mustahil tidak ada satupun orang yang terbangun dalam kondisi seperti itu. Kemudian aku duduk di depan hotel sambil berusaha menenangkan diri. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita berjalan mendekat. Dan setelah berjarak beberapa meter, aku kenal wanita ini. Dia adalah Nyi Dayudatu yang tadi siang bertemu di bukit. Aku pun menyapanya dan menanyakan sedang apa dia tengah malam berjalan sendirian. Katanya dia baru saja mengantarkan pesanan ayam betutu. Ternyata Dayu berjualan ayam. Aku pun mengajaknya ngobrol di sana. Dan ternyata Dayu adalah seorang janda. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu dan dia mempunyai seorang anak perempuan. Aku merasa kasihan mendengar ceritanya. Dan aku yakin wanita ini pasti sangat tangguh. Berjualan sampai tengah malam demi memenuhi kebutuhan hidup dia dan putrinya. Setelah sekitar setengah jam obrolan itu, dengan iseng aku mengajaknya masuk ke dalam kamar. Alasanku agar obrolan semakin santai dan tidak kedinginan seperti ini. Jujur, otak kotorku mulai berjalan. Apalagi melihat Dayu yang ternyata sangat cantik dan seksi, walau tidak memakai pakaian adat seperti tadi siang. Dan aku benar-benar tak menyangka. Tanpa basa-basi, Dayu menyetujui ajakanku. Dengan semangat 45, aku pun menggandengnya masuk ke kamar. Di dalam kamar, obrolan kami berlanjut dan melebar kemana-mana, termasuk tentang segala sesuatu yang sifatnya pribadi. Suasana yang sangat mendukung membuat aku mulai berani merayunya. Dan lagi-lagi rayuanku disambut olehnya. Lalu seperti yang dibayangkan oleh otak nakalku tadi, semuanya terjadi. Kami bercumbu dan singkatnya sampai dengan hubungan suami istri. Rasanya malam itu benar-benar istimewa. Dan aku bahkan merasa puas sekaligus keletihan. Dalam kondisi yang belum berpakaian, aku pun tertidur sangat lelap. Aku lalu terbangun saat alarm HP-ku berbunyi dengan kencang. Ternyata sudah jam 7 pagi. Setelah sejenak berusaha mengumpulkan kesadaran, aku baru teringat. Dayu sudah tidak ada di sampingku. Aku pun mencarinya sampai ke kamar mandi dan memanggil-manggil namanya. Tapi dia memang sudah tidak ada. Rasanya cukup aneh. Tak ada pesan apapun yang dia tinggalkan. Entahlah, sejak bertemu kemarin dan dia buru-buru pamit pulang, sepertinya wanita cantik ini memang misterius. Atau mungkin dia merasa apa yang kami lakukan semalam adalah kekhilafan, sehingga dia langsung pulang tanpa pamit padaku. Aku pun hanya tenggelam dalam dugaan-dugaan itu dan kemudian masuk ke kamar mandi. Tapi tiba-tiba badanku terasa kaku
dan dengan tiba-tiba pula suhu badanku sangat panas. Mungkin masuk angin karena semalam keluar hotel hanya memakai kaos tanpa lengan. Tak lama kemudian terasa nyeri di sekujur tubuh, dan semakin lama badanku semakin panas sampai aku tak sanggup berdiri. Dengan setengah merangkak, aku meraih HP di atas kasur dan segera menghubungi Robi untuk datang ke kamar. Aku menyuruhnya membawaku ke klinik terdekat. Untungnya Robi langsung mengangkat, dan tak lama kemudian dia sudah sampai di kamarku. Dengan tertatih, aku digandengnya ke depan hotel dan kami berdua pun berangkat ke sebuah klinik. Sesampai di sana, kata dokter aku hanya demam biasa. Tapi hatiku menolak diagnosa itu. Tak mudah kujelaskan, tapi rasanya berbeda dan tubuhku benar-benar terasa panas. Robi sepertinya menangkap keanehan. Lalu dia mencecarku dengan banyak pertanyaan, terutama apa yang kulakukan tadi malam. Aku pun terpaksa jujur bercerita semuanya. Mulai dari gempa yang aneh, bertemu Dayu di depan hotel, dan mengakui pula apa yang kami lakukan di dalam kamar. Sampai Dayu yang sudah tidak ada lagi di kamar ketika aku terbangun. Kening Robi terlihat berkerut, dan sepertinya ada sesuatu yang sedang dikhawatirkannya. Kemudian dia menyarankan untuk menghubungi Blinengah. Katanya, sebagai orang asli Bali dan bahkan penyelenggara acara tarian bernuansa mistis, mungkin beliau tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena menurut Robi, firasatnya mengatakan bahwa Dayu bukanlah orang biasa. Dia juga mengingatkan lagi ketika aku menyuruhnya membeli es kelapa muda, yang ternyata Dayu sudah pergi, tapi sama sekali tak bertemu dengan Robi. Aku curiga sama wanita itu, Mas. Begitu ucap Robi dengan wajah dan nada yang sangat serius. Karena mulai khawatir, ku ikuti saran Robi. Segera ku telepon Blinengah dan menceritakan keadaanku saat ini, dan terpaksa menceritakan juga apa yang kulakukan semalam dengan wanita bernama Dayu. Di tengah pembicaraan, Blinengah menanyakan siapa nama lengkap wanita itu. Dan begitu ku jawab Ni Dayu Datu, Blinengah terdengar panik dan segera menyuruhku kembali ke hotel. Tak lupa dia menanyakan hotel dan nomor kamarku, karena katanya dia akan menyusul ke hotel saat ini juga. Aku benar-benar tak mengerti. Tapi melihat bagaimana reaksi Blinengah, sepertinya memang ada sesuatu yang menurutnya sangat serius. Aku dan Robi pun segera kembali ke hotel. Sekitar 1 jam kemudian, Blinengah datang bersama seorang temannya yang usianya mungkin sekitar 60 tahunan. Ketika kutanya namanya, orang itu tidak menjawab. Kemudian bapak itu memintaku untuk membuka baju. Di sini aku sangat terkejut. Hampir di sekujur tubuhku terdapat lingkaran-lingkaran hitam cukup besar dan agak kemerahan. Bapak itu sempat terdiam dan seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku merasa semakin panik. Pasti ada sesuatu yang tidak beres.
Bapak itu kemudian membuka tasnya dan mengambil beberapa barang. Lalu dia minta izin untuk bersiap melaksanakan ritual di dalam kamar. Setelah beberapa menit ritual itu, dia mengolesi seluruh tubuhku dengan air yang tadi sudah dibacakan mantra. Kemudian ada pula air dalam bejana kecil yang diminumkan padaku. Anehnya, tak butuh waktu lama, panas di tubuhku tidak terasa lagi. Begitu juga semua nyeri yang sudah menghilang. Kemudian dengan berwibawa, Blinengah angkat suara. Katanya, aku terkena leak. Dan yang sangat mengejutkan, wanita yang kutemui kemarin dan semalam bukanlah manusia, melainkan adalah arwah calon arang. Menurut Blinengah, Nyi Dayudatu memang adalah nama lain dari calon arang. Mendengar penjelasan itu, sekujur tubuhku merinding. Begitu juga Robi, yang wajahnya terlihat pucat ketakutan. Kata Blinengah lagi, untungnya aku segera ditangani. Karena biasanya orang yang terkena leak tak akan bertahan lama. Aku semakin merinding. Sungguh tak kusangka wanita secantik Dayu ternyata bukan manusia. Mungkin makhluk itu memiliki sesuatu, sehingga aku sangat terpesona sejak bertemu pertama kali. Tapi ini belum usai. Ada ritual lagi yang harus kujalankan agar tubuhku sepenuhnya bersih, yaitu melarung beberapa sesajen ke laut. Blinengah lalu membuat catatan berisi daftar berbagai macam sesajen yang harus disiapkan. Aku pun segera menyuruh Robi untuk membeli semua barang itu. Selama Robi tidak ada, Blinengah dan temannya mengatakan bahwa kejadian seperti ini memang beberapa kali terjadi. Dan mereka berdua menyayangkan kenapa aku tidak peka melihat Dayu berjalan di tengah malam. Padahal ketika bertemu pertama kali tempatnya sangat jauh. Juga disayangkan oleh mereka kenapa aku sampai melakukan hubungan badan dengannya. Aku hanya bisa menunduk dan mengaku pada Blinengah dan temannya bahwa aku memang telah khilaf. Tapi kata Blinengah, ini tetap bisa diatasi. Yang penting ritual itu harus kujalankan. Tak lama kemudian Robi pun datang membawa semua keperluan sesajen. Katanya, tak ada satupun yang terlewat dan semuanya benar-benar lengkap. Blinengah dan temannya lalu mengajariku tata cara ritual larung sesajen. Yang beberapa kali ditekankan adalah setelah sesajen nanti kularung di laut, aku tak boleh menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Dan aku harus segera berlari. Aku tentu mengangguk dan menurutinya tanpa berani bertanya lebih lanjut. Setelah penjelasan itu, Blinengah dan temannya pamit pulang. Berkali-kali mereka berdua mengingatkanku agar jangan sampai menoleh ke belakang nanti setelah melarung sesajen, apapun yang terjadi. Singkat cerita, aku pun berangkat ke pantai bersama Robi. Sesampai di sana, kuperintahkan Robi untuk standby di atas sepeda motor yang tetap dalam kondisi hidup. Setelah mengumpulkan segenap keberanian, aku pun
melarung sesajen itu. Dan lalu segera berlari menuju Robi yang standby di atas motornya. Tapi aku merasa ada yang mengikutiku, yang entah itu siapa. Karena penasaran, aku pun refleks menoleh ke belakang. Ternyata di belakangku ada sesosok tinggi besar dengan wajah yang sangat mengerikan. Matanya melotot, dari mulutnya mencuat taring-taring panjang dan lidah terjulur panjang, serta cakar-cakar tajam di tangannya. Makhluk ini terlalu mengerikan. Aku mengingatnya persis seperti gambaran tentang Lea yang pernah kutonton dan kubaca. Untungnya, aku berhasil melompat ke motor Robi, dan dengan panik, aku memintanya untuk segera ngebut. Tapi takdir berkata lain. Sepeda motor Robi tiba-tiba mogok. Setelah saling berpandangan karena panik, aku pun menyahut tangan Robi dan lalu mengajaknya berlari sekuat tenaga. Entahlah, sepertinya Robi juga bisa melihat makhluk itu. Kami pun berlari berusaha menghindar dari kejaran makhluk mengerikan itu. Rasanya pantai tiba-tiba berubah menjadi sangat luas. Kecepatan makhluk itu ternyata tidak main-main. Sampai cukup lama kami berlari, dia tetap bisa mengikuti dengan jarak yang sangat dekat. Semakin cepat kami berusaha berlari, semakin cepat pula dia mengejar kami. Suasana benar-benar sangat menegangkan. Aku dan Robi terus bergandengan tangan sambil berlari. Ketika merasa hampir kehabisan nafas dan tenaga, Robi menunjuk sebuah rumah yang samar-samar terlihat. Lalu, dengan berteriak memberi semangat, Robi mengajakku untuk terus berlari menuju ke sana. Untungnya, dengan sisa-sisa tenaga, kami berdua pun berhasil sampai. Dan lalu, sama-sama pingsan di teras rumah itu. Tiba-tiba aku tersadar sedang berbaring di atas kasur di sebuah ruang tamu. Di sebelahku ada Robi yang sepertinya juga baru sadar. Dan ini yang ajaib. Ternyata ini adalah rumah Blinengah. Kebetulan temannya yang tadi ke hotel juga ada di sana. Blinengah lalu menjelaskan bahwa tadi kami berdua memang dikejar oleh Lea, dan temannya membantu dengan ritual di rumah ini. Blinengah lalu mengatakan bahwa sepeda motor Robi ada di depan rumahnya. Wow, ini benar-benar tak bisa dinalar. Padahal jarak dari pantai tempat kami melarung sesajen cukup jauh dari tempat ini. Setelah kami berdua diberi air minum, kurasakan tubuhku mulai agak nyaman. Kemudian kami diajak ngobrol di ruang tamu. Di sana, Blinengah menyarankan agar aku segera pulang ke Surabaya. Katanya, gangguan Lea tak akan terjadi setelah aku menyeberangi Selat Bali. Dan lagi, Blinengah bersama temannya akan tetap membantu dengan aneka ritual. Tapi Blinengah juga mengatakan bahwa besok-besok aku tetap bisa berkunjung ke Bali, yang penting lebih berhati-hati. Aku pun berkali-kali mengucapkan terima kasih pada Blinengah dan temannya. Sempat kusodorkan sejumlah uang.
tapi ditolaknya dengan alasan bahwa dia hanya berusaha membantu. Kami berdua pun pamit dan ku minta Robi segera mengantarku ke hotel lagi. Dan aku menuruti saran dari Blinengah untuk segera pulang ke Surabaya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Leak Bali. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.